Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utari, NIM 1905036028 dari kelas PBAS A3. Di sini saya akan membawakan materi tentang vintage syariah, yang di dalamnya akan membahas tentang pengertian vintage syariah, fungsi-fungsi vintage syariah, perkembangan vintage syariah di Indonesia, peta persebaran vintage syariah di Indonesia, hingga produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh vintage syariah di Indonesia. 불타오르네. Apa sih vintage syariah? Vintage syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Meskipun tergolong masih baru di Indonesia, namun perkembangannya sudah terhitung cukup cepat. Selanjutnya, akad apa sih yang digunakan vintage syariah? Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa semua vintage syariah harus menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan vintage sesuai dengan aturan Islam. Hal ini membuat akad yang digunakan juga harus berlandaskan dengan hukum Islam. Berdasarkan hal itu, konsep akad yang digunakan dalam vintage syariah ini menggunakan akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Yang pertama, ada akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dana. Sedangkan untuk sistemnya nanti, kedua pihak ini akan saling bertemu serta menentukan berapa besaran keuntungan yang nantinya akan dibagi dengan adil. Nah, bagaimana jika terjadi kerugian? Jika hal ini terjadi, maka pemilik modal akan bertanggung jawab, kecuali jika si pengelola dana melakukan keteledoran. Selanjutnya ada akad musyarakah. Untuk akad ini merupakan suatu kerjasama yang dilakukan dua orang maupun lebih dengan menganut sistem bagi rata. Dengan begitu, pemilik modal dan pengelola dana tersebut mendapatkan keuntungan yang sama sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati. Lalu, bagaimana jika terjadi kerugian? Maka kerugian juga menjadi tanggung jawab oleh kedua pihak dengan pemberian beban yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi vintage syariah. Menurut teman-teman, apa saja ya fungsinya? Mari kita simak. Yang pertama, untuk membantu UMKM. Manfaat utama yang ditawarkan oleh vintage syariah adalah siap membantu UMKM karena ketidakmampuan menjangkau perbankan untuk mendapatkan modal usahanya. Selanjutnya, fungsi dari vintage syariah ada bebas riba. Kita semua tentu tahu bukan, yang membedakan antara vintage konvensional dengan syariah adalah akad yang digunakan. Sama halnya dengan perbankan, vintage syariah akan mengedepankan penggunaan prinsip syariah yang terbebas dari 3 maghrib, yaitu ada maisir, gharar, dan riba. Oleh sebab itu, vintage berbasis syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Selain itu juga sebagai pendorong sekaligus penggerak untuk memperkenalkan gaya hidup halal kepada masyarakat luas dan tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim saja. Fungsi yang ketiga dari vintage syariah adalah menguntungkan banyak pihak. Disadari atau tidak, ternyata vintage sejatinya berperan sebagai penyalur antara pihak dengan dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Vintage sebagai penjembatan hingga terjadi keseimbangan antar keduanya. Jadi, vintage bukan hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas dengan mendapatkan keuntungan, tetapi juga menyejahterakan ekonomi masyarakat lemah dengan usaha kecil agar sanggup menghidupi usahanya dan untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, fungsi dari vintage syariah adalah proses yang mudah. Vintage hadir memangkas hambatan untuk mengakses keuangan serta mendukung gaya hidup anak muda yang sangat familiar dengan teknologi.
Selain itu, karena kemudahannya untuk diakses secara online, maka bisa dilakukan siapa saja, di mana dan kapan saja. Sangat mudah jika membutuhkan akses transaksi keuangan. Cukup memanfaatkan smartphone dan internet saja. Yang terakhir dari fungsi fintech syariah adalah fintech syariah lebih aman. Prinsip bebas riba tentu saja lebih aman, bukan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa riba hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja, namun merugikan pihak lainnya. Di samping itu, dalam menjalani usahanya wajib mengikuti aturan dari DSN MUI dan OJK, sehingga tidak perlu khawatir bakal tertipu. Fintech syariah juga sangat transparan dan terbuka soal pelaporan keuangannya. Dengan catatan, pastikan ya lembaga fintech yang Anda gunakan sudah mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia dengan melihat apakah lembaga tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Teman-teman, ternyata perkembangan fintech syariah di Indonesia sangat signifikan karena saat ini, industri yang menarik dan sedang mengalami perkembangan adalah industri teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan fintech. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech sangat terlihat jelas. Pada awalnya hanya terdapat 4 perusahaan saja di tahun 2006 dan berkembang menjadi 16 perusahaan di tahun 2007. Perkembangan signifikan ini terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2016 di mana jumlah perusahaan yang menjalankan model bisnis ini sekitar 165 perusahaan. Dari perkembangan zaman tersebut, muncullah perusahaan-perusahaan yang ingin berlabelkan syariah, seperti fintech syariah. Tentunya, kita sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi suatu peluang yang besar dalam prospek industri fintech syariah ini di Indonesia. Apa-apa saja sih peta persebaran fintech syariah? Industri fintech atau finansial teknologi di tanah air terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Apalagi semakin hari semakin banyak perusahaan atau startup fintech yang bermunculan. Startup fintech di Indonesia saat ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu berbasis konvensional dan syariah. Nah, peta persebarannya ada Amanah, Alami Syariah, Investri Syariah, Dana Syariah, Danako Syariah, Koswa, Duha Syariah, Syarfi, dan Salam. Profil fintech syariah pada PT Amanah. Amanah adalah sebuah perusahaan finansial teknologi atau fintech syariah pertama yang terdaftar di OJK untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM dengan prinsip syariah yang beroperasi pada Maret 2018. Amanah didirikan oleh Lutfi Adiansyah yang juga sebagai CEO dari perusahaan Amanah. Pada prinsipnya, Lutfi Adiansyah mendirikan Amanah dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan. Produk yang ditawarkan fintech. Di Indonesia sendiri, fintech diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Fintech merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada layanan keuangan yang merupakan produk fintech. Yang pertama ada perusahaan investasi online. Layanan finansial yang satu ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Anda bisa melakukan investasi ini secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lain. Tentunya calon investor pun harus jeli dalam memilih perusahaan investasi yang kredibel dan reliable. Jangan mudah terpengaruh ya terhadap iming-iming investasi dengan hasil yang cepat. Yang kedua ada peer-to-peer lending. Fintech jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha.
Bila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodal besar, maka peer-to-peer lending merupakan sebaliknya. Pinjaman usaha yang ditawarkan pun merupakan pemilik usaha kecil dan menengah. Contoh vintage ini di Indonesia adalah Amarta.com. Pemilik modal merupakan calon investor yang dapat mempelajari program investasi yang ditawarkan melalui website tersebut, sekaligus mengawasi kemana sih modal mereka yang disalurkan dan perkembangan investasinya, karena semua data dilaporkan secara berkala dan terbuka oleh Amarta.com. Modal awal yang diperlukan pun terjangkau, yakni mulai dari 3 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada crowdfunding. Platform digital satu ini sedikit mirip dengan peer-to-peer lending. Namun, uang yang dikumpulkan secara gotong royong melalui website crowdfunding tidak selalu dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Ada website crowdfunding yang khusus dibuat untuk tujuan sosial, semisal ayopeduli.com. Di sana Anda bisa membuat proyek pengumpulan dana baru untuk bidang tertentu seperti pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Ada yang bertujuan untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, donasi untuk kawan yang sedang sakit, dan lain-lain. Yang keempat ada online banking. Produk vintage satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda, terutama bila Anda gemar melakukan kegiatan belanja daring. Produk ini ditawarkan oleh dunia perbankan dan memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi finansial melalui gawai dan memiliki jaringan internet. Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada marketplace. Vintage yang satu ini merupakan kegemaran banyak orang. Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja. Contoh produk vintage yang satu ini seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Selain itu, yang telah saya sebutkan di atas, masih banyak lagi loh macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan vintage seperti online traders, aplikasi keuangan, personal finance, pajak online, dan lain-lain. Anda dapat memanfaatkan berbagai layanan finansial yang telah menjamur di Indonesia ini untuk memudahkan transaksi bisnis dan perbankan. Sekian penjelasan video tentang vintage syariah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It comes to you. It comes to you.